Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Hafiansa Bastari, mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Program Pendidikan Vokasi, Program Studi Administrasi Perpajakan, Angkatan 2021, kelas B. Pada video kali ini, saya akan memberitahu bagaimana cara menggunakan aplikasi ESPT untuk melakukan impor PPh 21. Video ini akan berisi langkah-langkah mengenai bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi ESPT, kemudian dilanjutkan dengan mengisi database-nya, bagaimana cara kita memasukkan file database, selanjutnya dilanjutkan dengan mengisi data referensi pegawai, kemudian dilanjutkan dengan impor kertas kerja. Setelah itu kita akan mengerjakan bukti potong A1, baik secara manual ataupun impor di aplikasi tersebut. Kemudian diakhiri dengan SSP dan SPT. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana cara menginstalasi aplikasi SPT. Pertama, kita bisa memilih browser apapun yang bisa kita gunakan. Pada video kali ini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kita bisa masuk aja ke pajak.go.id. Baik, jika sudah terbuka halaman pajak.go.id, kita bisa pergi ke menu unduh, kemudian kita pergi ke aplikasi perpajakan. Nah, jadi di dalam halaman aplikasi perpajakan ini kita bisa melihat ada berbagai aplikasi yang bisa kita download. Tinggal kita sesuaikan saja apa yang kita butuhkan. Pada video kali ini kita akan menggunakan aplikasi ISPT Masa PPh Pasal 2126 versi 2.4.0.0. Kita buka halamannya. Nah, jadi di sini ada keterangannya, nama, versi, kemudian pokok-pokok perubahan pada versi ini. Lalu bagaimana cara mendownloadnya? Kita bisa memilih yang ini, Single Installer ISPT 2126 versi 2.4. Ini kita pilih ini jika belum ada aplikasi yang terinstall di dalam device kita, baik itu laptop ataupun komputer. Tapi jika sudah, kita bisa melakukan update aplikasi menggunakan patch terbaru mereka, yaitu 2.4.0.0. Kemudian Crystal Report Runtime ini kita download untuk keperluan membuat laporan apabila data-data yang telah kita input ke dalam aplikasi SPT telah berhasil dikerjakan. Bisa dibilang ini semacam suatu alat untuk membantu kita dalam membuat laporan. Begitu. Jika saya asumsikan di video kali ini, saya karena sudah memiliki aplikasinya, sudah terinstalasi dengan baik di device laptop saya, jadi bisa kita langsung saja ke dalam filenya ya. Jadi kita asumsikan misalnya kita sudah download tadi, sudah kita pencet, kemudian kita download, kemudian kita lakukan instalasi sesuai dengan arahan yang ada di dalam paket instalasi aplikasi tersebut. Umumnya dia akan merekomendasikan kita untuk lari ke Windows C. Tapi karena saya sudah terbiasa menggunakan Windows D untuk penyimpanan aplikasi yang tidak pabrik dari pihak Windows, maka dari itu saya memilih untuk meletakkannya di data D. Jadi di sini dia akan muncul bertuliskan DJP. Nah, nanti di dalamnya ada ISPT Masa. Jika sudah terinstalasi seperti ini tampilannya. Ada DB, ada dokumentasi, dan data-data. Nah, ini adalah aplikasinya, ISPT 2114. Ini yang harus kita buka nanti. Bisa klik kanan, kemudian Run as Administrator. Tapi sebelum itu, pastikan kita harus memiliki database terlebih dahulu. Kenapa harus ada database? Karena data yang harus kita isi nanti dalam aplikasi ini, dia membutuhkan wadah untuk menampung data-data yang telah kita masukkan. Jadi wadah inilah yang akan kita gunakan sebagai tempat ya untuk menampung data-data yang sudah kita input dari luar ke dalam aplikasi ini. Karena aplikasi ini hanyalah alat. Alat ini seperti tidak ada wadahnya. Alat ini membutuhkan wadah. Wadah itu adalah database, DB. Nanti di sini kita bisa pilih DB kosong. Dalam DB kosong ini ada dua file. Kita bisa pilih salah satu, tapi pada video kali ini saya akan memilih yang ini untuk aplikasi Microsoft Office terbaru.
Kalau DB yang bawah ini untuk Microsoft Office versi 2013 ke bawah. Tapi karena saya menggunakan Microsoft Office 365, jadi saya asumsikan bahwa aplikasi yang saya miliki ini adalah versi terbaru dari pihak Microsoft. Jadi saya akan copy yang ini. Karena saya sudah punya kopinya, kita copy saja ini, kemudian kita pindahkan, kita copy paste ke folder yang ingin kita jadikan target ya untuk mengerjakan. Jadi misalnya di sini saya akan mengerjakan satu contoh kasus yaitu PT Najuan Sejahtera. Jadi kalau saran dari saya sebaiknya nama perusahaan itu kita berikan pada folder. Karena dalam satu folder ini akan terdiri dari beberapa data yang saling berkaitan antara satu dengan lain. Jadi alangkah baiknya jika folder yang ingin kita kerjakan itu diberi nama dari sejak awal. Jadi misalkan begini jadinya PT Najuan Sejahtera. Sebenarnya bisa juga kita berikan namanya itu di masing-masing filenya, cuman agar lebih lengkap dan terkumpul menjadi satu kesatuan, kita beri namanya di foldernya saja. Kita copy, kemudian kita paste DB-nya ke sini. Ini masih mentah ya, ini masih kosong. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan coba masuk ya ke dalam aplikasi ISPT-nya. Untuk kita input data-data bagaimana cara mengisi referensi pegawai. Di sini sepertinya saya salah kasih nama ya. Ini seharusnya bukan Najuan Hafiansyah tapi Najuan Sejahtera. Saya salah kasih nama. Oke, kita langsung aja ya karena DB-nya di sini sudah siap, sudah ada, kita bisa langsung masuk ke aplikasinya. Kita pergi ke aplikasinya, tempat saya tadi simpan. Oke, di sini kita masuk run as admin. Nah, di sini foldernya kita harus pastikan ya jangan sampai salah. Jadi apa yang folder yang mau kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan. Jadi di sini saya sudah menyimpannya di file saya ya. Di sini ada di data kuliah. Nih, sini. Jadi saya sudah simpan di PT Najuan Sejahtera. Pastikan semua data itu disatukan dalam satu folder agar semuanya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain agar tidak tercecer. Karena antara satu dokumen dengan dokumen lain itu saling melengkapi. Nah, di sini sudah saya masuk datanya. Sini ada DB, bisa kita pilih DB-nya. Sini kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini NPWP-nya bisa kita isi. Isinya menggunakan data yang disediakan dalam kertas kerja. Ini kertas kerjanya saya sebelumnya sudah saya siapkan ya kertas kerjanya. Jadi sini kertas kerjanya ada yang sudah siap serta dengan rumus dan ada juga yang kertas kerjanya itu masih agak mentah. Jadi di sini kertas kerjanya kita buka. Nah, jadi di sini ada nama file nih sudah saya sediakan. PT Najuan Sejahtera sesuai dengan nama folder. Kita ambil datanya. Di sini kita ambil NPWP. Baik, NPWP sudah masuk. Untuk nama kita menggunakan nama perusahaan PT Najuan Sejahtera. Lalu alamatnya sesuai dengan yang keterangan.
kemudian email. Nah, kemudian NPWP penandatanganan. NPWP penandatanganannya kita pakai NPWP milik direktur. Untuk nama penandatanganannya kita pakai nama direktur utama, yaitu Doriana Dewi. Selanjutnya untuk NPWP kuasa dan nama kuasa ini tidak perlu ya. Selanjutnya untuk bendahara pemerintah atau pembuat bukti potong A2 ini di checklist apabila dibutuhkan saja. Jika tidak, kita tidak perlu karena pada video kali ini saya hanya mengerjakan bukti potong A1. Baik, kita simpan. Setelah kita simpan, kita akan mulai yang pertama-tama yaitu mengisi referensi pegawai terlebih dahulu. Di sini akan kita mulai dari referensi pegawai A1. Nah, ini kalau kita mau impor, kita bisa ke menu ini, impor pegawai A1, nanti kita bisa buka file yang sudah kita kerjakan, bisa dimasukkan. Tapi kalau mau mengerjakan manual, kita bisa mulai dari buka SPT-nya dulu. Buat SPT terlebih dahulu, kita menggunakan Desember ya, Desember tahun 2015. Desember 2015 ini saya tahunya itu dari data yang tersedia ya, karena di sini data yang tersedia itu adalah pada tahun 2015. Nah, di sini kita bisa mulai nih. Kita mulai dari referensi pegawainya ini. Referensi pegawai. Penerima penghasilan pegawai A1. Pegawai A1-nya kita bisa buka. Nah, di sini. Ini kita bisa isi-isi datanya baru untuk menambah nama pegawai. Kita bisa pencet nama baru ini, kemudian kita isi NPWP-nya satu persatu sesuai dengan data yang telah tersedia di master data. Saya di sini ada Abdul Utama misalnya. Saya akan ambil contoh di sini Abdul Utama dengan NPWP 24525. Untuk alamatnya di sini ada Bekasi. Alamatnya Bekasi, statusnya kawin. Tanggungannya 1. Kemudian jabatannya hanya staff ya. Jabatannya staff. Beliau bukan WP asing dan kode negara juga tidak perlu diisi karena dia orang Indonesia, berdomisili di Indonesia. Untuk NIK-nya kita bisa kosongkan saja seperti ini karena data yang tersedia tidak menyediakan NIK, hanya NPWP. Nah, jika ini sudah diisi, kita bisa pencet simpan. Nah, seperti inilah bagaimana cara kita mengisi referensi daftar pegawai secara manual. Cara seperti ini sederhana karena mudah dipahami dan siapapun orang awam sekalipun pasti bisa mengerjakannya karena memang sudah dirancang dengan sedemikian rupa ini agar mudah dikerjakan. Tapi untuk beberapa kondisi, misalnya suatu perusahaan memiliki ratusan atau ribuan pegawai, cara seperti ini kurang efektif. Cara yang terbaik adalah bagaimana cara kita melakukan referensi pegawai ini menggunakan menu import. Kita gunakan fitur import itu agar dapat lebih baik nanti. Karena dengan kita menggunakan fitur import itu, nanti di dalam Excel bisa kita atur datanya agar meminimalisir kesalahan. Baik, jadi karena ini hanya contoh, jadi akan saya hapus. Kemudian kita akan praktek bagaimana cara mengisi
referensi dipotong pegawai A1 secara impor. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan filenya yang lengkap dengan rumus dipotong, dan di sini ada referensi pegawai. Nah, jadi inilah file referensi pegawai yang akan kita gunakan untuk impor nantinya. Bagaimana cara kita mendapatkan template ini? Cukup mudah, kita bisa buka tempat folder di mana kita menyimpan data instalasi. Kita bisa ke data di tempat kita menyimpannya. Di sini saya melalui data D. Saya buka APK data saya, DJP, kemudian kita bisa pergi ke bagian dokumentasi, CSV format atau CSV. Nah, jadi di sini tersedia berbagai data CSV yang bisa kita pilih untuk keperluan kita mengerjakan ISPT. Cukup ambil yang kita butuhkan saja, tidak perlu semuanya, cukup ambil yang kita butuhkan. Karena pada kali ini kita akan mengerjakan bagian A1, jadi kita ambil referensi pegawai A1 saja. Jadi ini kita klik kanan, kemudian kita copy ke folder seperti yang saya sudah arahkan, yaitu folder di mana kita akan menyatukan berbagai file tersebut. Yaitu di sini klik kanan paste atau Ctrl+C atau Ctrl+V. Kemudian setelah kita buka, kita kerjakan. Seperti apa bentuk aslinya? Bentuk aslinya itu hanya ada ini saja. Ini bagian ini belum ada. Itu bentuk aslinya seperti itu. Ini bagian bawah tidak ada, masih kosong. Yang harus kita lakukan adalah mengisinya sesuai dengan kertas kerja yang sudah kita siapkan. Jadi di sini ada nama NPWP dan lain sebagainya, tinggal kita pindahkan saja ke sini nama-namanya. Lalu untuk NPWP, NIK, dan seterusnya ini kita sebaiknya menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa harus begitu? Agar untuk meminimalisir kesalahan data. Apabila ada NPWP yang tidak cocok atau alamat atau jenis kelamin yang tidak cocok, nanti bisa kita analisis dengan lebih mudah karena ada rumusnya. Oke. Setelah di sini ada NPWP, alamat, kita pakai rumus VLOOKUP, kemudian kita pilih C2. C2 itu adalah namanya sebagai acuan dari rumus VLOOKUP ini. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian kita buka file yang kita tuju, yaitu file kertas kerjanya, kemudian kita tarik seperti ini. Setelah kita tarik seperti itu, rumus ini akan muncul dengan otomatis. Yang perlu kita tambahkan adalah titik koma di sini, kemudian 6,0. 6,0 itu apa gitu. Jadi 6,0 itu adalah deret ke-6 dari tabel yang sudah kita tandai ini. Karena deret ke-6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deret ke-6 adalah deret alamat. Karena deret ke-6 adalah deret alamat, jadi kita pasang ke sini rumusnya. Begitu juga dan seterusnya. Jenis kelamin ini kita menggunakan deret 3. Deret ketiga di sini adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin deret 3, status deret 4, dan seterusnya. Hanya perlu kita ganti bagian ininya saja. Rumusnya tetap sama. Jika semuanya sudah kita kerjakan, biasakan untuk kita copy paste value, atau kita perlu pastikan ulang kalau semua angka-angka ini memiliki rumus yang sama ya, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gagal impor. Karena di sini, karena video kali ini akan saya gunakan untuk pembelajaran, jadi file yang untuk saya gunakan impor dengan file yang akan saya gunakan untuk melakukan koreksi ulang saya pisahkan agar saya dapat memeriksa kembali apakah ada kesalahan berdasarkan rumus-rumus yang sudah saya siapkan. Saran dari saya begitu, sebaiknya dipisahkan. Nah, jadi di sini kita punya file yang sudah siap import. Ada siap impor pegawai A1 XLSX. Ya, jadi inilah file yang sudah siap impor. Dia sudah tidak memiliki rumus sama sekali, sudah bersih. Kemudian di bagian sini kita pastikan harus delete ya,
agar tidak ada sisa-sisa yang tersisa, agar tidak ada sisa-sisa yang bisa mengakibatkan gagal impor. Kita delete kiri kanannya. Kemudian saat kita ingin impor, pastikan formatnya yang telah kita ubah, yang sebelumnya itu CSV, kita kan saat ingin mengerjakan kan kita rubah dulu tuh formatnya menjadi Excel workbook. Setelah kita kerjakan dari Excel workbook, kita kembalikan lagi ke format CSV. Caranya cukup mudah, kita tinggal pilih aja di mana kita ingin menyimpannya. Misalnya di sini tempat yang sama tadi, satu folder satu keluarga. Yang tadi sudah jadi Excel workbook, kita jadikan menjadi CSV ya. CSV, delimit. Nah, CSV yang delimit, jangan sampai salah. Di sini siap impor. Untuk menandai ini file yang keberapa, karena untuk meminimalisir kemungkinan gagal impor juga kita harus memilah-milah data yang kemungkinan tuh salah dengan cara memberikan nomor urut. Di sini saya kasih nomor urut 1 titik siap impor. Jadi nanti kalau misalnya gagal impor, kita revisi, kemudian kita pakai file yang kedua, yaitu 2 titik siap impor dan seterusnya seperti itu, agar kita bisa tracking kesalahan kita itu ada apa saja gitu. Baik, di sini akan saya save. Nah, setelah saya save, pastikan untuk menutup file yang ingin diimpor, karena jika tidak ditutup, pasti akan gagal impor. Baik, kita kembali lagi ya ke aplikasi tadi. Kita ke referensi, bukti potong, kemudian pegawai A1, kemudian kita ke CSV ya. Kalau mau import secara otomatis, ini kan cara manual ya. Kita ke referensi, bukti potong, A1 ini cara manual. Untuk cara otomatisnya yaitu cara impornya kita pergi ke CSV, impor, kemudian referensi, pegawai A1. Kita buka filenya. Kemudian kita pilih filenya yang telah tadi kita simpan. Ini ada 1 siap impor ref pegawai A1 CSV. Kita open, kemudian kita impor. Bismillahirrahmanirrahim. Impor 0 record berhasil, 10 record gagal. Itu artinya ada yang tidak beres di sini. Itu artinya ada yang harus kita perbaiki. Baik, karena ada yang perlu kita perbaiki, kira-kira apa ini kesalahannya ya? Kita buka lagi di sini. Jadi yang tadi sudah kita kerjakan, bisa kita kerjakan lagi karena kita masih memiliki file yang versi Excel workbooknya. Pegawai setting. Coba kita kembali lagi ya ke copy paste value. Kemudian NPWP nya harusnya sudah normal. Ininya normal. Baik, kita akan coba lagi untuk impor. Delimit CSV siap impor yang kedua. Ini adalah file percobaan kedua. Kita tutup filenya. Setelah itu kita mulai impor. Bismillahirrahmanirrahim. Impor 0 record berhasil, 10 record gagal. Itu artinya ada yang harus kita periksa. Ini dia error lognya. Kita pergi ke error lognya. Berdasarkan kesalahan yang sebelumnya kita perbuat, kita harus pergi ke data di mana kita meletakkan instalasi aplikasi tersebut. Kita pergi lagi ke DJP,
Kemudian kita lanjutkan ke ISPT. Kemudian kita pergi ke error log sesuai arahan yang ada pada notifikasi error tadi. Dari aplikasi ISPT seperti ini bisa kita baca. Kemudian kita pergi ke error lognya. Kemudian kita cari error log terbaru. Dari sini dapat kita ketahui di mana letak kesalahan kita. Jenis kelamin tidak diisi dengan M atau F. Itu artinya itu adalah letak kesalahan kita. Baik, di sini akan saya coba revisi. Referensi pegawai. Nah, di sini bisa kita menggunakan cara ini ya. Replace laki-laki menjadi M. Laki-laki menjadi M untuk male. Kemudian untuk perempuan menjadi F untuk female. Oke, kita sudah close. Baik, percobaan ketiga. Kita save as. Comma delimit. Comma delimit, cobaan ketiga. Save. Kita tutup Excel-nya. Kita coba lagi. Pokoknya pantang menyerah. Pantang menyerah. Bismillah. Impor 10 record berhasil. Oke, akhirnya di sini referensinya sudah berhasil di-record. Setelah 3 kali melakukan perbaikan ya, melalui error log tersebut kita bisa mengetahui sumber masalahnya. Jadi seperti itu ya caranya untuk mengatasi masalah error apabila impor gagal. Baik, kita tutup saja ya. Kalau sudah impor, dia datanya sudah masuk. Ini tinggal kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengisi bukti potong secara manual. Kita isi saja SPT-nya. Kemudian kita pergi ke daftar bukti potong. A1. Kemudian kita klik menu baru untuk menambahkan WP-nya. Kemudian kita pencet referensi berdasarkan data yang sudah kita isi sebelumnya. Di sini ada Abdul Utama, kita pilih. Nah, dia akan terisi data dengan akurat ya, sesuai dengan data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Misalnya impor atau manual tadi. Dia akan terisi secara otomatis. Ini akan sangat memudahkan kita untuk mengisi data-data. Kemudian kita isi gajinya, tunjangannya, honorarium, biaya jabatan, dan lain sebagainya berdasarkan data yang tersedia dari kertas kerja. Cukup isi apa yang dibutuhkan saja. Yang tidak ada yang tidak perlu diisi. Begitu juga sampai ke sini. Apabila sudah selesai, kita klik simpan. Jika sudah simpan, nama NPWP, nomor bukti potong akan tampilnya di sini. Seperti itulah cara mengerjakan bukti potong secara manual. Lalu bagaimana cara mengerjakannya menggunakan CSV? Untuk mengerjakannya dengan CSV, kita cukup siapkan saja filenya ya. Kita minimize dulu. Kemudian kita buka file CSV-nya. CSV kertas kerja. Maksudnya CSV untuk bukti potong. Sini kita ke DJP lagi. Sini ada dokumentasi CSV. Nah, di sini kita akan menggunakan 17+1 BP-A1 karena kita akan mengerjakan A1 untuk bukti potongnya. Kita copy, kemudian kita paste di tempat yang ingin kita kerjakan ya bersama teman-temannya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita isi. Di sini saya sudah ada filenya, sudah saya siapkan untuk BP-nya. Rumus lengkap. Ya, seperti sebelumnya ya, untuk file yang rumus lengkap dengan file yang siap import sebaiknya dipisah saja agar kita dapat mengetahui file-file
file-file yang kita input ke sini yang sumbernya dari kertas kerja itu akurat. Tapi kita tracking ya. Di sini ada rumus-rumusnya bisa kita tracking. Seperti ini. Ada rumus-rumusnya, itu bisa kita cek nanti apabila ada kesalahan. Karena untuk file yang saya import itu nanti akan kita jadikan value, kemudian semuanya hilang, semua rumus itu hilang. Akan sulit jika ada kesalahan nantinya. Jadi sebaiknya kita simpan dua file yang sama namun terpisah secara format. Kita akan mulai dari masa pajaknya. Mentahannya seperti ini. Dia hanya ada masa pajak, tahun pajak kebetulan, dan seterusnya sampai ke sini. Paling ujung dia ada tanggal bukti potong. Baik, untuk 1721 bukti potong A1, kita isi masa pajak ini sesuai dengan yang ada di kertas kerja. Misalnya di sini kertas kerja untuk bulan Januari, dia ada pada bulan Januari tahun 2015. 2015 adalah tahun pajaknya ya. Kemudian masanya adalah bulan 12, yaitu Desember. Karena yang akan kita kerjakan pada kali ini adalah masa pajak bulan Desember. Kebetulannya kita 0. Kemudian untuk nomor bukti potongnya kita isi, kita jadikan bagian yang sebelah sini 12 untuk masa pajaknya. Kemudian 15 sesuai dengan tahun pajak. Jadi di sini 2015, jadi kita isinya 15. Jika 2020, di sini kita isi 20 di sini. Baik, untuk masa perolehan awalnya ini 1, masa perolehan akhirnya 11, 11, 11, 12 ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari kertas kerja. Di sini kertas kerja ada masa kerja, bisa kita hitung. Kita dapat awal, kita dapat akhir. Jadi misalnya Abdul Utama ini dia kerjanya dari hari pertama, kita kasih awalnya itu bulan 1 ya. Bulan 1 itu maksudnya bulan Januari. Kemudian dia keluar di bulan 11. Itu akhirnya adalah 11. Maksudnya adalah bulan November. Kemudian kita cukup isi saja ya, copy paste saja, kita pindahkan dari yang di kertas kerja ke sini. Sesuai dengan nama-namanya, jadi pastikan jangan sampai salah. Begitu juga dengan NPWP, kita isi dengan format cells. Kemudian kita custom, nolnya kita jadikan 15. Sesuai dengan digitnya, kemudian nanti strip-stripnya ini, strip NPWP yang masih tersisa, kita hapus, kemudian dia akan otomatis gundul seperti ini. NIK ya kita kosongkan saja karena di dalam kertas kerja tidak tersedia NIK. Seperti ini tidak ada NIK-nya. Kemudian kita lanjut ke alamat, jenis kelamin, status, jumlah tanggungan, nama jabatan. Ini semuanya cara mengerjakannya sama ya. Seperti cara kita mengerjakan referensi pegawai. Tinggal dipindahkan saja. Tinggal kita pindahkan saja dari file master data yang sudah disediakan di sini. Kita pindahkan sesuai dengan nama-namanya, jadi jangan sampai keliru. Kemudian untuk WP bagian luarnya, WP luar negeri kita kasih N ini maksudnya no. Karena semua WP yang di sini adalah WP dalam negeri berdasarkan data yang tersedia. Untuk kode pajaknya kita pakai 211001 untuk masa kasus yang sama. Jadi kita bikin sama aja. Untuk jumlah 1, di sini kita ketahui ada jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 9, 10, 11 sampai 20 ini. Bagaimana cara kita mengetahuinya kalau jumlah 1 ini apa, jumlah 2 ini untuk apa, 3 ini apa, angkanya dapat dari mana? Ini kita ketahui dari aplikasi SPT, atau kita bisa buka undang-undang, atau kita bisa buka dari Google, tapi kalau saran dari saya kita buka dari SPT saja. Kita bisa pergi ke daftar bukti potong, kemudian kita pergi ke sini. Nah, di rincian penghasilan dan penghitungan PPh ini sesuai dengan urutan jumlah yang sudah tersedia di sini. Misalnya jumlah 1, jumlah 2, di sini jumlah 1 gaji pensiun, jumlah 2 adalah tunjangan PPh, seperti itu dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah, di sini saya sudah sediakan keterangannya di sini ya. Ada jumlah 1 sampai 20 sudah saya siapkan di sini.
Kita mulai dari jumlah 1, gaji atau pensiun. Gaji atau pensiun ini kita dapatkan dari kertas kerja. Ini ada basic salary. Kita sudah dapat. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan, kemudian jumlah 2-nya tidak perlu karena jumlah 2 adalah tunjangan PPh. Di kertas kerja tidak tersedia tunjangan PPh. Perusahaan Najwan Sejahtera memang tidak menyediakan tunjangan PPh, maka dari itu tidak perlu kita isi. Di sini ada MTO, grade O, meal of oat, kemudian ada overtime, function all. Kemudian di sini kita sudah sediakan jumlah tunjangan. Oke, kita lanjut ke jumlah 3 ya. Jumlah 3 itu adalah tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Ini kita dapatkan dari jumlah tunjangan. Karena di sini adalah kita gabungan ya. Jumlah 3 itu adalah gabungan dari berbagai tunjangan yang diterima oleh suatu pegawai. Jadi kita bisa jumlahkan, kemudian kita masukkan ke dalam bukti potongnya. Kemudian untuk jumlah 5. Jumlah 5 adalah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah 4 adalah honorarium. Honorarium tidak perlu kita isi karena tidak tersedia di kertas kerja. Jumlah 5 adalah premi asuransi. Premi asuransinya di sini ada angkanya, jadi bisa kita tracking. Dapat dari mana itu? Dapat dari BPJS. Nah, ya, jadi untuk asuransinya dia dapat dari BPJS sebesar 0,54%. Data-data ini tinggal kita pindahkan saja ke sini. Jumlah 5. Kemudian untuk jumlah 7. Jumlah 7 adalah tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Jadi untuk bonus, tantim, dan lain sebagainya sebenarnya tidak ada ya di sini. Tapi karena dalam kertas kerja ada pegawai yang menerima THR, jadi bisa kita input data THR sebagai jumlah 7. Ya. Lanjut ke jumlah 8. Jumlah 8 ini adalah jumlah penghasilan bruto dari jumlah 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti itu artinya dari jumlah ini sampai sini kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah 8. Dapatlah angka ini. Lanjut ke jumlah 9. Jumlah 9 adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita menggunakan rumus if. If Y2 dikali 5%. Itu artinya Y2 di sini adalah jumlah 8. Jumlah 8 ini apa? Penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan bruto. Jadi biaya jabatan itu berdasarkan penghasilan bruto ya perhitungannya. Kita kalikan 5% karena biaya jabatan itu besarannya 5% untuk setiap bulannya. Lebih dari sama dengan, kemudian kita ketik lebih dari sama dengan dalam kurung buka Rp500.000 dikali buka kurung F2E2. F2E2 itu adalah masa perolehan akhir dengan masa perolehan awal. Jadi biaya jabatan ini ditentukan berdasarkan hitungan tiap-tiap bulannya ya. Jadi kalau semakin banyak dia bekerja dalam 1 tahun itu, misalnya 12 bulan, 11 bulan, itu dia lebih besar. Jadi kalau biaya jabatan lebih kecil itu bulannya lebih sedikit. Jadi di sini 500.000 dan seterusnya, kemudian kita Y2 lagi dikalikan 5%. Jadi itu artinya bagaimana? Jadi untuk perhitungannya itu, setelah dapat seperti ini, kita lanjut ke jumlah 10. Jumlah 10 ada iuran pensiun atau iuran THT. Iuran pensiun ini Aztec ya, kalau dari kertas kerja 2%. Kita masukkan saja ke sini.
berdasarkan data yang saya tersedia. Kemudian lanjut ke jumlah 11. Jumlah 11 ini adalah gabungan dari Z2 dan AA2. Z2 dan AA2 itu adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Kemudian mereka digabungkan menjadi jumlah pengurangan pada jumlah 11. Inilah dia angkanya. Lanjut ke jumlah 12. Di jumlah 12 ada jumlah penghasilan neto. Itu jumlah 8 dikurang jumlah 11. Itu artinya jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan, dapat jumlah penghasilan neto. Itu jumlah 12. Ini dia. Rumusnya berarti Y2 dikurang AB2. Ya, jumlah 8 jumlah penghasilan ini kemudian dikurangi dengan jumlah pengurangannya. Lanjut ke jumlah 14. Jumlah 14 adalah jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21. Jadi untuk jumlahnya ini cukup kita sesuai namanya jumlah ya. Cukup kita jumlahkan saja dengan jumlah 13. Kenapa jumlah 13 kosong? Karena jumlah 13 itu adalah penghasilan neto masa sebelumnya. Jadi di sini tidak tersedia data jumlah penghasilan neto pada masa sebelumnya. Jadi jumlah 13 kita kosongkan. Jadi datanya hanya cukup dipindahkan saja karena tidak ada yang perlu kita jumlahkan. Lanjut ke jumlah 15. Jumlah 15 adalah penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana cara mendapatkan penghasilan tidak kena pajak? Itu adalah caranya kita bikin data tambahan di sampingnya. Di sini kita bikin PTKP, tanggungan, perhitungannya berdasarkan master data. Lagi-lagi kita harus ngikutin master data ya, yang tersedia di kertas kerja. Di sini ada status, tanggungan, kita sesuaikan dengan namanya, kita masukkan ke sini untuk dipermudah lagi. Jadi kita tidak perlu buka tutup halaman terus. Jadi kita taruh aja langsung sini, kita letakkan. Di PTKP jumlah 15. Oke, jadi setelah kita siapkan datanya tadi, kita VLOOKUP ya. Kita pakai rumus VLOOKUP, kemudian AS2 kita pakai dolar ya. Kita AS2 tuh yang ini. AS2 K1. Kemudian kita kasih dolar. Kita tandakan pada AT dan AU. Ya, jadi di sini ada AS-nya K1 ya. Kita dari K1 ini kita VLOOKUP untuk AT dan AU-nya ini. Kenapa harus kita kasih dolar di awal pada AS-nya? Agar dia dapat menyesuaikan ya PTKP antara PTKP tanggungan dengan angkanya itu dia dapat sesuai dengan data tiap-tiap pegawai. Agar dia tidak error rumusnya, agar rumusnya tidak ngaco. Jadi kalau misalnya TK0, berarti kalau TK0 aku harus ke sini, ntar sistemnya bakal menyesuaikan. Jadi dia akan mengunci. Kalau TK0 dia akan dikunci ke sini, akan dialihkan ke sini. Kemudian K3 nih, K3 posisinya kan tidak sejajar nih. Jadi dia akan tetap mengunci di sini, kemudian dia akan dilarikan ke sini dan ke sini. Sesuai pasangannya. Oke, makanya kita kunci di AT, AU, titik koma 2, titik koma 0. Selanjutnya ke jumlah 16. Kita pakai rumus if AE2 dikurang AF2. AE2 dikurangi AF2 AE. Ya, jadi AE2 dikurang AF2. Itu jumlah 14 dan jumlah 15. Kenapa dikurang ini? Karena jumlah 16 adalah penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Rumusnya sudah tersedia ya, 14 dikurangi 15. Sesuai dengan yang ada di dalam instruksi sini. 14 dikurangi 15 ya berarti jumlah 14 kurang 15. Ini kurang ini dapat ini. Seperti itu saja. Ini dikurangi ini dapat nih. Kemudian kita round down.
kurang dari 0,0 round down, kemudian AE2 kurang AF2, titik koma minus 3 itu jadi kalau misalnya ada hitungan, misalnya di sini ada 63 111 22222, tiga angka di belakang ini dijadikan 000 seperti ini. Jadi kalau dalam pajak ini namanya pembulatan ke bawah. Oke, lanjut kita ke jumlah berikutnya, yaitu jumlah 17, yaitu pasal 21. Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Ini ada AR2 ya. AR2 ada. Kemudian titik koma 2 apa tuh ya? Ketik ada titik koma AW2 titik koma AX2. Jadi AW2 AX2 itu apa? Jadi di sini sudah saya siapkan ya data untuk ada NPWP dan yang tak ber-NPWP. Jadi ada itu apabila dia punya NPWP ya, apabila dia ada NPWP titik apa namanya dalam tanda petik, maka dia akan mengambil angka yang di sini. Jika dia tidak punya NPWP, maka dia akan mengambil angka yang ada di sini. Tapi lagi-lagi ini semua bergantung pada PTKP-nya. Apakah PTKP-nya ini sudah terlampaui atau belum? Jika tidak terlampaui, tentu saja dia tidak perlu bayar pajak karena tidak terlampaui PTKP-nya. Maka dari itu di sini ada yang kosong. Seperti ini. Ada yang kosong-kosong. Lanjut ke jumlah 18 yang telah dipotong masa sebelumnya. Tidak ada, kosong ya. Lanjut ke jumlah 19, PPh pasal 21 terutang. Kita dapatkan di sini AH2 dikurangi AI2. AH2 dikurangi AI2 adalah jumlah 17 dikurangi jumlah 18. Kita dapat ini kosong ya, jadi tetap sama angkanya. Jumlah 20 tinggal kita turunkan saja. Kemudian NPWP pemotongnya kita gunakan NPWP pemotong direktur ya. Nama pemotongnya adalah Doriana Dewi sesuai dengan yang ada di kertas kerja. Itu direktur utama Doriana Dewi. Jika sudah selesai, tahap selanjutnya adalah data-data yang sudah kita siapkan ini kita hapus ya. Jadi yang perlu kita hapus itu mulai dari sini ke sini. Kemudian yang bagian dari sini sampai ke bawah sini hapus. Jadi untuk impor pastikan file itu sudah bersih. Jadi seperti inilah bentuk bukti potong yang siap impor. Nah, sudah bersih. Kosong, kanannya kosong. Oke, kita delete ya. Delete, oke. Kemudian di bawahnya juga kosong. Oke. Kemudian ininya sudah tidak ada lagi rumus. Tidak punya rumus lagi sama sekali di sini. Baik ya. Kita save. Nah, sini adalah momennya. Momen dimana kita dapat mengetahui apakah impor akan gagal atau tidak adalah dengan cara kita menjadikan angka-angka ini ya dengan format number. Oke, formatnya sudah dapat ya. Nah, ini karena formatnya sudah kita samakan, harusnya sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke file, kemudian kita save as.
kemudian kita jadikan ke CSV. CSV, delimit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tahap selanjutnya kita adalah import. Nah, jadi jika kita sudah selesai ya mengerjakan file daftar bukti potong yang awalnya dia dari format CSV kita rubah ke Excel, kita kerjakan, kemudian kita rubah format lagi ke CSV. Sekarang kita tinggal import CSV-nya ke aplikasi SPT. Kita pergi ke CSV, lalu kita pergi ke import bukti potong A1. Kita buka filenya, kemudian kita ambil file yang tadi sudah kita kerjakan, yang sudah kita rubah ke format CSV. Oke, filenya sudah masuk. Kita coba impor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, file impornya sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita bisa cek ya di sini ke daftar pemotongan 1 tahun. Nah, di sini sudah tampil ya semua file-filenya. Nah, ini dia file-file yang tadi sudah kita kerjakan. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 pegawai yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir. Nah, selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan bagian bulanan. Jadi untuk mendapatkan file bulanan, kita akan ke sini seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ke DCP. Di sini kita masuk aja, kita dokumentasi CSV, di sini kita pilih bulanan. Nah, ini ya dia impor-impor yang terakhir adalah impor bulanan. Kita ambil yang bulanan, kita copy, kita paste ke file yang ingin kita kerjakan. Di sini kita kerjakan, kemudian seperti inilah kurang lebih isinya. Nah, jadi di sini ada masa pajak, ada tahun pajak, pembetulan PWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah PPh, kode negara. Ini lebih sederhana ya dari yang PP bukti potong yang sebelumnya tadi kita kerjakan. Di sini cukup kita isi data-data ini, kita dapatkan dari kertas kerja, sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk jumlah bruto dan jumlah PPh ini kita dapatkan dari kertas kerja juga, tetapi untuk jumlah bruto ini kita ambil dari sini. Ini adalah jumlah bruto selama bulan Desember saja. Kemudian untuk PPh terutangnya ini kita dapatkan dari PPh terutang yang dari bukti potong jumlah 20. Jadi kan sebelumnya kan kita mengerjakan bukti potong. Itu kan ada jumlah 1 sampai 20. Nah, ini dia. PPh terutangnya ini kita ambil angka-angkanya dari jumlah 20. Kemudian untuk Januari sampai Novembernya kita dapatkan dari akumulasi pajak dari bulan Januari sampai November dari masing-masing orang di sini. Kemudian untuk PPh masa Desembernya ini adalah ini dikurang ini, makanya hasilnya minus. Setelah selesai kita kerjakan, kita bersih, kita pindahkan ke CSV-nya. CSV-nya itu adalah ini rumus lengkap Desember. 17.21 1 bulanan LSX ini seperti biasa kita dari CSV kita jadikan LSX dulu, kita kerjakan, kita jadikan value, semuanya selesai, kemudian jadilah file CSV-nya. Di sini sama seperti sebelumnya saya gandakan juga filenya. Nah, sekarang kita akan coba impor ya. Kita impor.
Kemudian kita pergi ke bukti potong pemotongan pajak. Ini pajak bulanan ya. Kita buka filenya. Salah satu bulanan CSP. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya di sini gagal ya, ada 2 record gagal. Kita cek dulu. 2 record gagal. 2, 3 jumlah bruto tidak valid. 2, 3 jumlah bruto. Oh gitu. Kita kosongkan ya kalau gitu. Kita isi. Oke, kita buka lagi filenya. Kita perbaiki. Jadi dia minta ininya untuk isi. Copy paste value. Oke, selesai. Sama seperti yang lain, ini kita delete samping bawahnya juga. Setelah ini kita save, lalu kita jadikan CSV format. Limit CSV. Siap impor. Oke, kita tutup filenya. Kita masuk lagi ke sini, kita coba sekali lagi. Siap impor. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 10 record berhasil, alhamdulillah. Ini dia impor pemotongan pajak bulanan sudah berhasil kita impor ya. Nah, untuk mengeceknya apa sudah masuk atau bagaimana, kita bisa pergi ke sini. Daftar bukti potong, daftar pemotongan pajak 1 masa ya. Ini dia nih, 1 masa pajak. Wow. Oh iya, ini saya salah ya. Berarti kalau seperti ini kita seharusnya ya jangan dipaksa record. Kalau misalnya tadi gagal impor, jangan kita paksa impor karena dia akan terduplikat seperti ini. Jadi ini sebaiknya kita bersihkan dulu ya, kita rapikan dulu, berarti kita ulang impornya karena dia jadi terdouble ya, terduplikat. Hapus dulu. Oke, kita ulang impornya. Dipotong pemotongan pajak, masukin. Bismillah. Oke, impor berhasil. Kita ke sini, kita cek 1 masa. Oke, selesai 1 masa, rapi. Kemudian daftar pemotongannya untuk 1 tahun juga udah oke. Daftar bukti potongnya, juga udah mantap. Oke. Kita buka isi SPT-nya, kemudian kita ke SPT induk. Tapi saya ingin memeriksa kembali. Ini sudah kita asumsikan saja 0. Oke, lalu di sini untuk bukti potongnya yang 1 tahunnya ini sudah saya simpan ya. Oke, ini sesuai dengan jumlah pegawai yang tidak ada 2. Kita bisa ambil dari sini. Jumlah 20-nya kita cek.
dengan cara filter seperti ini. Kemudian kita dapat ada 2 orang, kemudian jumlah brutonya kita dapatkan ya. Di sini ada jumlah 8. Kita cek seperti ini, lalu kita sum saja. Set gitu, seperti itu terlihat. Lalu kita lanjut ke SPT induk. Jadi di SPT induk ini ada lampiran, ini sudah benar. Kemudian kita isi ini Doriana Dewi tanggal 20 bulan berikutnya tahun 2016. Ini tapi SPT berhasil disimpan. Langkah terakhir kita ke SSP. Jadi seperti inilah tampilan SSP di device saya ya, tidak jelas. Tidak bisa terlihat angkanya. Karena tampilannya rusak seperti ini, tidak tahu saya kenapa. Jadi untuk tahap ini saya mohon maaf seperti saya tidak bisa mengerjakannya karena tampilannya kacau di sini. Tapi untuk kode akun pajaknya kita bisa isi seperti ini. Kemudian jenis store-nya. Kemudian untuk tanggal SSP-nya kita isi Januari tahun 2016. Tanggal 10 ya. Karena untuk SSP itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk NTPN-nya kita isi apabila ada. Kemudian untuk jumlah PPH di store-nya bisa kita sesuaikan dengan kolom yang ada di sini. Tapi untuk aplikasi di SPT di device saya dia tidak menampilkan. Mungkin karena bentuk aplikasinya ini fontnya ini besar-besar seperti ini, dia tidak bisa disesuaikan lagi. Jadi harusnya di sini ada angka, tapi dia malah tertutup oleh tulisan PPH tidak final ini. Dia menutupi tulisan angkanya. Sepertinya mungkin error dari aplikasinya. Tapi kalau untuk di device lain harus normal, karena kemarin untuk saya praktek di lab di komputer lain dia normal. Dan ini tidak normal ya. Nah, jadi nanti kalau ini sudah selesai, PPH disetorkannya udah diisi sesuai dengan di sini, kita nanti hanya perlu pencet simpan. Nah, ini cukup 0 saja karena ini SSP. Kemudian kita simpan. Tek. Seperti itu sudah selesai. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.